Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soputri Yanti dengan NIM 44452404123 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan web Google Earth Engine untuk pengambilan data supervise. Pertama-tama kalian bisa search dulu Google Earth Engine, terus ke platform, terus ke kode editor. Nah, setelah itu kita cari Sentinel. Nah, yang klik yang dua, terus langsung aja import. Setelah itu, kalian jangan lupa salin terlebih dahulu sintaks dari asetnya. Kemudian kita tempel. Nah, jangan lupa di image collection itu diganti jadi PS. Udah, lalu kita cari dulu pulau yang mau kita klasifikasi. Nah, untuk pulaunya itu kita pakai Pulau Tunda. Pulau Tunda. Kita cari dulu Pulau Tunda. Pertama itu kita kita kotakin dulu. Nah, di sini kita ganti nama si geometrinya itu jadi si Roy. Apa itu Roy? Itu data yang mau kita ambil atau kayak pulau mana yang mau kita klasifikasi. Langsung aja klik OK. Ya, selanjutnya yang layer itu kita tambahin si inner, geometrinya itu kita ganti inner. Apa itu inner? Inner itu daerah yang tidak mau kita klasifikasi, kayak seperti kan kita di sini mau klasifikasi kayak seagrass dan lain-lain. Otomatis ini kita checklist dulu si innernya itu. Nah, di sini kita bisa uh, mulai oh ya, bikin mana daerah yang tidak mau kita klasifikasi kayak kan di sini kita tidak ambil mangrove, berarti kita langsung dari sini aja. Buat si innernya, nah buat si innernya ini tuh kayak seperti adanya rumah rumah warga, rumah warga tidak mau kita klasifikasi. Nah, setelah itu kita tambah lagi, kita ganti si geometrinya itu jadi outer. Oke, nah kotakin si outer, kotakin ini. Ya, selanjutnya kita tambahin buat sampel yang mau kita ambil. Nah, ini kita lihat sampel apa aja yang mau kita ambil. Ada di nih, ada seagrass, yellow sand, deep sand, coral dan lain-lain. Nah, kita ganti si geometrinya ini jadi seagrass. Seagrass. Nah, buat si geometrinya kita ganti ke fitur collection. Nah, terus property kita ini ganti class. Value-nya itu satu. Nah, untuk warna itu kita tentuin aja. Kalau seagrass itu lamun, kita ganti ke yellow. Klik oke. Nah, kita tambahin lagi di shallow sand. Ganti lagi si geometrinya jadi shallow sand.
shallow system. Nah, geometri ganti filter collection, terus property, place, terus value-nya itu 2. Nah, buat si shallow system itu kan pasir yang cetek atau pasir yang masih di sisir. Kita ke warna 6. Kita ganti ke ini warna ya, yes, nih. Oke. Terus kita tambah lagi si habis shallow system ada deep sand. Nah, di deep sand. Nah, kita ganti lagi filter collection, terus property, place, nya value-nya 3. Nah, buat tipsnya kita kawan. Oke, nah tipsnya kita tambah lagi jadi si dari filter collection, terus property place, value-nya 4. Nah, kemudian kita ke warna. Oke, terus kita tambah lagi. Nah, buat di sini tuh kalau misalnya di sintaksnya ini belum warna ungu, berarti kita belum masukin ke si geometri import ini. Nah, kan di sini yang deep sand, coral dan yellow sand sama si grace itu kita masukin otomatis warna itu bakal berubah jadi ungu. Oke, buat yang terakhir itu kita ke deep water. Value property place value-nya 5. Ini kita ke buat deep water warna biru tua. Oke, semua sampel yang mau kita ambil dimasukin ke geometri import, lalu kita klasifikasikan satu persatu. Nah, yang pertama itu dari seagrass. Yes. Oke, selanjutnya yang kedua itu kita klasifikasikan si shallow sand atau pasir yang masih cetek atau di pesisir. Oke, selanjutnya itu kita ke deep sand. Deep sand itu pasir dalam. Selanjutnya itu kita klasifikasikan si uh, coral. Nah, untuk si coral itu masuk ke
Oke, selanjutnya kita mengklasifikasikan si deep water. Deep water. Oke, setelah udah semua sampel kita klasifikasikan, udah kita kotakin, lalu kita lihat di sintaks nomor 64 di sini tuh ada place color, mana kita masukin sini per sampel itu warna-warnanya dari sini. Nah, buat si grass, nih, langsung kita salin aja warnanya. Paste, terus ke shallow sand. Copy, kita buat di sini jangan sampai misalnya kalau kita menghapus warna apa buat tempelin warna dari si sampelnya, jangan sampai ada yang kayak kelebihan kelebihan misalnya, ya pokoknya jangan ada sampai yang kelebihan dari si yang kita salin. Tiga itu di design. Terus oh ya design, terus yang selanjutnya itu coral. Ya. Nah, di sini kita cek-cek dulu dari segi tugasnya apa. Nah, karena di sini kita pakai mangrove, kalau misalnya kita mau masukin si mangrove, berarti kalau kita mau klasifikasi si mangrove, berarti kita bisa masukin di samping titik sini. Kita tambahin match dulu, baru buka kurung mangrove. Ya, sama buat di si warnanya juga ditambahin di belakangnya kalau nambahin mangrove. Nah, di maksimalnya juga kalau di sini 5 berarti ditambah 1 jadi 6. Terus buat si warnanya juga di sini kan di water, terus di kalau mau tambahin mangrove berarti di bawah sini jadi kayak 6, terus mangrove. Nah, di sini tuh udah deskripsi bentil classification. Nah, coba kita run. Kita run ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini bisa dilihat buat akurasinya itu ada 0,9, di mana itu tuh cuma 90%. Nah, buat mendapatkan akurasi yang bagus itu adalah satu, di mana satu itu jadi 10%. Nah, semakin banyak data yang kita klasifikasikan atau titik yang kita ambil, yang kita kotakan itu, maka datanya itu semakin bagus. Di sini bisa kita lihat di layers-nya. Ini kita ancet deh. Oke, di sini kita bisa lihat di layers-nya.
Dimana nih buat si PS Image. Nah, buat si PS Image itu adalah kayak gambaran dari si Sentinel yang sudah kita klip. Nah, terus buat di sini ada habitat. Nah, buat si habitat itu kayak baru terlihat dari si garis konturnya aja, data yang oke baru terlihat si garis konturnya aja. Nah, untuk kita ngelihat mana sih kayak siap per sampel kayak misalnya si Grace, Celosen, Dipsen gitu-gitu, itu kita bisa pencet di benthic classification. Nah, di sini terlihat di mana sih si Grace nih, si Grace, Celosen. Nah, buat situ berarti si Grace-nya itu kebanyakan di sini. Nah, jadi kelihatan per sampelnya. Udah. Kan di sini sudah terlihat kayak di mana si per sampelnya itu ada di sini ya, si Grace-nya, di sini si Grace-nya, terus di bagian sini si Ocean-nya. Nah, apakah di Pulau Tunda itu benar buat data yang kita klasifikasi ini valid atau tidak? Kita tuh harus melihat ke lapangan supaya kita tahu apakah di sini si Grace-nya itu kebanyakan di bagian timur, ya selatan, mau ke selatan pokoknya situ. Nah, apakah emang iya di selatan si Grace-nya. Nah, apakah emang iya si lamunnya itu kebanyakan di selatan? Kita tuh harus ada buat turun ke lapangannya supaya kita tahu apakah benar dan apakah si data ini tuh valid atau tidak. Oke, jadi kita bisa ke teks. Kita bisa pencet teks. Nah, terus kita run aja. Otomatis data yang ini tuh bakal kesimpan di drive kita yang sudah kita masukin melalui email ini. Oke, cukup sekian penjelasan video terkait pengambilan data supervised di Pulau Tunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.